kita lanjut ke bentuk persamaan yang keempat, yaitu persamaan eksponensial hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kalau yang pertemuan yang kemarin, kita akan membahasnya di unsur yang di bawah ini nggak ada x-nya gitu kan, bukan suatu fungsi. Nah, kalau sekarang dia suatu fungsi, jadi ada x-nya gitu. Misalnya gini, ada x-nya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Gitu. Nah, syaratnya itu ada 4. Maksud syarat ini adalah langkah dalam mengerjakannya gitu. Yang pertama adalah fx sama dengan gx, hx sama dengan 1, hx sama dengan 0, hx sama dengan min 1. Dari keempat langkah ini nanti semuanya ketemu x ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah x sama dengan gitu. Dan di sini ada tanda bahwa ini harus dibuktikan. Jadi ini harus dibuktikan. Kalau udah ketemu X nggak usah dibuktikan lagi. Kalau ketemu X harus dibuktikan. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian ya, nggak jauh-jauh dari HP. Dari persamaan X min 7 dipangkatkan X kuadrat min 2, kemudian X min 7 dipangkatkan X. Kita bergerak dari langkah pertama. Langkah pertama boleh kita tandai merah ya. Langkah pertama adalah fx sama dengan gx. Nah, kita cari dulu deh. Kita cari dulu di mana hx, fx, dan gx-nya. Nah, yang di bawah ini adalah hx ya. Ini hx, ini hx, ini fx, ini gx. Gitu. Sekarang kita gerakan langkah pertama yaitu fx sama dengan gx. Langkah pertama, fx sama dengan gx. Gitu. Ini langkah pertama. Fx-nya berapa nih? Fx-nya adalah x kuadrat min 2. X kuadrat min 2 sama dengan gx-nya adalah x. Maka ini kalau kuadrat kita mencari faktornya atau faktorisasinya gitu ya. Berarti jadinya x kuadrat min, pindahkan x jadinya min x kan. Min 2-nya tetap. Nah, berarti kita cari kalau di sini angkanya 1 ya. Berarti dikalikan dengan 2, berarti 1 kali 2. 2. Faktor dari 2, 1, 2 aja ya. Jadi, supaya hasilnya negatif 1, maka lebih banyak negatifnya di kanan. Ini plus. Berarti jadinya X di sini plus 1, di kanannya min 2. Sama dengan 0. Maka kita cari nih, ke sini ya. Kita selesaikan bahwa X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Yang di sini, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Kita sudah dapat langkah pertama adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Kita sekarang ke langkah kedua. Sekarang ke langkah yang kedua, yaitu HX sama dengan 1. HX-nya tadi berapa? X min 7 ya. X min 7 sama dengan 1. Maka X sama dengan 1, min 7 pindah jadinya plus 7. X sama dengan 8. Tidak usah dibuktikan, berarti sudah ketemu ya, X-nya sama dengan 8. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah, kita lihat, HX sama dengan 0. HX sama dengan 0. HX sama dengan 0. HX-nya tadi X min 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 tambah 7. Atau X sama dengan 7 langsung boleh.
Tapi di langkah yang ketiga ini harus dibuktikan. Jadi kalau ada tanda seperti ini harus dibuktikan. Kita buktikan fx lebih dari 0. Fx-nya siapa nih tadi? Fx-nya adalah x kuadrat min 2. Ya. Bukti. X kuadrat, kita tulis dulu, x kuadrat min 2 lebih dari 0. X-nya kita ganti jadi 7, berarti 7 kuadrat min 2, 49 dikurangi 2, berarti 47. 47, betul atau tidak lebih dari 0? Ternyata dia betul ya. Nah, sekarang membuktikan yang kedua, yaitu Gx lebih dari 0. Gx itu apa? Gx itu X. Gx lebih dari 0. Maka Gx-nya tadi X ya. X lebih dari 0. X kita ganti jadi 7. Nah, berarti betul nggak 7 tuh lebih dari 0? Ternyata betul juga. Berarti kalau betul, X sama dengan 7 memenuhi, nanti kita ajak sebagai himpunan penyelesaian gitu. Sekarang kita ke langkah yang keempat, yaitu Hx sama dengan min 1 ya. Hx-nya tadi berapa nih? Hx-nya tadi sama X min 7 juga. Sama dengan min 1. Nah, X sama dengan min 1 plus 7, maka hasilnya adalah 6. Utang 1 bayar 7 ya, 6. Tapi di sini harus dibuktikan lagi. Nah, di sini ada min 1 pangkat fx gitu. Min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Min 1-nya boleh tetap aja. Nah, fx-nya tadi berapa? Fx-nya itu kan tadi x kuadrat min 2 kan yang di sini, yang dalam soal. X kuadrat min 2. Yang ini min 1, Gx-nya tadi X gitu kan dalam soal. Sekarang kita ganti X-nya dia jadi 6. Berarti min 1, 6 kuadrat min 2, min 1 pangkat 6. Gitu. 6 kuadrat 36, 36 dikurangi 2, 34. Min 1 pangkat 6. Jadi ketika ini genap, ini kan genap ya. Genap itu dia plus. Kenapa? Karena min 1 kali min 1. Itu kan 1 ya. Kalau min 1 kali min 1 kali min 1, dia hasilnya negatif gitu. Jadi kesimpulannya kalau genap itu positif, kalau ganjil itu negatif. Ya, kalau di dalam perpangkatan negatif. Nah, berarti ini positif 1, positif 1 juga gitu kan. Maka hasilnya sama. Kalau sama berarti X yang dimaksud tadi, yang didapat tadi, dia memenuhi. X sama dengan 6 ini. Nah, sekarang karena kita sudah dapat X-nya, maka kita simpulkan hasilnya. HP-nya berapa aja nih? Yang pertama, kita kumpulkan dulu. Ada min 1 ini kan. Dari langkah pertama ada min 1. Kemudian ada 2. Kemudian di langkah ketiga tadi, di langkah kedua tadi, X sama dengan 8, 7, kemudian terakhir 6, 8, 7, dan 6 gitu kan. Berarti 8, 7, 6. Nah, kita urutkan dari yang terkecil, berarti min 1, 2, kemudian berapa lagi? 6, 7, 8. Gitu ya. Jadi didapatkan